pabriknya. Okay. Tapi Doktif nggak gubris. Doktif yang menjadi apa tuh artinya kecewaan Selosoki, artinya dia nggak terima karena Doktif itu dianggap tendensius, artinya hanya menyerang produknya dia saja nih, sementara masih banyak juga yang lain. Kenapa nggak diserang? Jadi hanya tebang pilih. Gimana Doktif? Apakah dengan produk-produk yang Doktif review yang lain-lain dengan brand True F misalnya, dari yang dia sebagian ada yang sesuai, sebagian tidak, bagaimana? Brand-brand yang lain kan banyak di VT-VT-nya Doktif. Kan itu bisa kalian jawab sendiri. Nggak ada yang namanya tebang pilih gitu. Nggak ada. Ya semua produk pasti Doktif review. Cuma Doktif memilih yang terbesar tertinggi. Jadi yang mana yang peminatnya masyarakat paling banyak, wajar dong, karena Doktif kan ingin membela masyarakat. Doktif kan di pihak masyarakat. Mana nih yang penjualannya terbesar ke masyarakat? Mana nih yang masyarakat tersedot uangnya? Kemana nih? Nah yang Doktif lihat ya dari salah satunya dari mereka. Nggak cuma begitu, buktinya dari DRZ kan Doktif periksa juga, betul nggak? Kok bisa dibilang cuma dari dia? Gitu. Banyak brand-brand yang lain yang Doktif review, nggak cuma dari dia. Tapi tadi saat ditanya memang dokter mengkhususkan saat itu mereview produknya kan SS aja dok, dan jawabannya iya saat kejadian ya. Saat kejadian memang unboxing memang dari toko SS gitu. Tapi kan Doktif nggak cuma unboxing. Ingat nggak? Ayo ingat nggak Doktif unboxing dari DRL bersama dengan Bang Hotman? Ayo mau ngomong apa? Bareng Bang Hotman loh Doktif unboxingnya. Berarti itu produknya bukan produk SS kan, tapi produk dari DRL. Ayo, nggak ada sih. Dok, tadi kan dia juga bawa produk ya dok, dibawa lagi dengan semua. Betul. Ada satu serumnya nggak yang dia bawa? Yang dia bilang ada hasil labnya? Yang dia jelaskan apa? Bawa dia ada hasil labnya 9, berarti sudah perbaikan. Iya. Yang Doktif tanya kan? Kan nggak dok? Loh, kan Doktif kemarin tunjukin ada komposisinya, ada niacinamide-nya nggak? Nggak ada kan di komposisinya? Yang Doktif tanya kan di komposisinya nggak ada. Terus tiba-tiba hasil labnya ada. Misal seperti kalian beli martabak, iya kan? Pesennya pakai telur. Begitu kalian makan nggak ada telurnya, protes nggak? Ya sudah, jangan terjadi. Doktif tanya, ini kok ada niacinamide di komposisinya nggak ada. Dari mana nilai niacinamide muncul di hasil lab? Oke, ini kan nggak ada tendensi pribadi ya dok? Ya nggak ada. Dokter lagi sebagai orang yang memberikan edukasi. Betul. Tapi pada akhirnya ini kan namanya kerana pribadi. Betul. Udah sejak pribadi, keluarga dan segala macam. Kerana pribadinya dari mana? Ya. Kalau tadi Ya, itu tadi sempat dia bilang menyerang pribadi, keluarga sampai dan dokter pun menjadi serang pribadi lah, katakanlah seperti ini. Pada akhirnya dia menjadi saling serang dok. Betul. Personal ya, gitu loh. Dokter sendiri lihat bahwa ini sebetulnya lebih ke bisnis atau tendensius bahwa dokter juga sebenarnya nggak boleh jualan. Ya tadi Oh, tidak ada aturan yang mengatakan dokter tidak boleh jualan. Tidak ada aturannya, ya. Jadi mungkin nanti Doktif akan minta mungkin dari pihak ini juga untuk menjelaskan itu. Jadi dokter itu berhak untuk menjual, tapi berjualan dengan beretika, gitu. Bukan dari misal satu dokter ya, dia produknya modalnya 70.000 misalnya ya, isinya 6 produk, dia jual dengan harga 1,5 juta, etis nggak? Saya tanya dokter. Atau dia menjual, misalnya ada satu lagi nih oknum dokter, lain lagi nih, dia menjual produk di sini ada TikToknya ya, takutnya kena. Menjual produk minuman oral. Di situ tertulis tomat putih, white tomato. Padahal kandungannya nggak ada white tomato. Apakah dokter boleh seperti itu? Nggak boleh. Itu jelas nggak etis, gitu loh. Disitulah dikatakan dokter nggak boleh berjualan karena sudah mulai nggak etis. Dan, nah betul. Ada lagi Prof Taruna ditanyakan di acara situ, apakah boleh dokter itu di endorse? Jawaban Prof Taruna, boleh. Prof Dr. Taruna M. Biomed PhD, dengan jelas beliau mengatakan dokter
boleh menerima endorse asal sesuai dengan etika. Di undang-undang ini sendiri atau etika sendiri atau di kode etik sendiri tidak pernah tertulis ya bahwa dokter itu tidak boleh berbisnis atau berjualan. Tidak pernah, tapi ada etikanya. Jadi kalau berjualan ngambil keuntungan berapa nggak boleh dibuat etikanya. Jadi kepentingan masyarakat itu yang didulukan, bukan di otaknya hanya cuan, tidak. Tetap kepentingan masyarakat. Kenapa? Dokter sendiri juga punya usaha, dokter juga punya klinik, dokter juga punya skincare. Tetapi masyarakat yang datang ke klinika dokter konsultasi tidak pernah dokter cas. Kalaupun konsultasi mereka dapat resep, mereka mau tanya berapa budget yang mereka pulang, tidak pernah dokter cas. Supaya apa? Misalnya mereka pengen ngerti tuh, oh biayanya segini. Misalnya nih, oh 500.000, belum ada duit nih dok. Ya udah pulang dulu, nggak apa-apa dokter nggak cas. Suatu saat mereka ada rezeki, mereka bisa datang, mereka bisa beli. Ya dok, yang mereka sebut nggak fair itu karena tadi dokter juga punya bisnis yang sama gitu. Betul. Nah, jadi dia menganggap bahwa dokter ini menutup rezeki orang gitu. Jadi review gitu. Bagaimana dengan brand-brand yang sudah dokter review yang memang produk oke memperbaiki dan dokter jual di etalasenya dokter? Apakah itu berarti dokter menutup rezeki orang? Buktinya mereka juga dokter jualin kok di etalase dokter asal sudah dokter cek perbaikan ya dokter bantu buat jualan. Gimana? Cuman kalau emang jualan sama dokter emang harganya memang agak ambiar karena dokter kan pengennya mereka jadi pengusaha semua, jadi affiliate, jadi mereka bisa menjual produk yang dokter jual dengan harga ambiar, yang mereka bisa jual dengan harga normal. Gitu. Oke dok, dengan sekarang di masalah skincare ini dok ya yang semakin kesana kemari semakin banyak masalah yang hadir. Dokter mau endingnya seperti apa sih dok? Sensorika dari mereka mengakui semua kesalahan. Enggak, dokter intinya tujuannya pengen bisnis skincare menjadi kolam yang bening, hanya itu aja. Itu aja tujuannya, bukan untuk bermasalah. Tapi kalau untuk pasal-pasal atau untuk ini dokter nggak ingin berdamai karena ini akan menjadi pembelajaran buat seluruh owner skincare di Indonesia. Hentikan marketing flexing, hentikan marketing gimmick, sudah tidak ada. Yuk kita berbisnis dengan cara yang benar, menjual produk yang tidak berbahaya sesuai dengan aturan Badan POM, karena Badan POM lah institusi yang tertinggi yang berhak untuk menentukan produk tersebut bisa beredar di masyarakat aman atau tidaknya, bukan dokter. Gitu. Oke, dari sisi seorang dokter kan untuk membuat dunia skincare menjadi kembali sehat dan baik-baik aja atau harus perlu dibikin pakem-pakem untuk siapapun yang mau bisnis skincare, apakah orang biasa, apoteker segala macam. Tidak ada masalah, siapapun bisa berjualan skincare. Ya, itu tapi harus ada pakem-pakem ya? Ya, jadi mungkin nanti dokter berencana akan membentuk asosiasi, gitu, akan membentuk asosiasi tentang perlindungan bagaimana sih, jadi edukasi bagaimana sih kita menjual skincare yang benar, bagaimana sih influencer itu untuk mereview, karena tetap boleh mereview suatu produk, kita sebagai masyarakat bisa untuk mengawasi ya, karena undang-undang perlindungan konsumen masih berlaku hingga saat ini. Dok, dengan dia tuh yang ada info kalau SS itu dugaan diperas hingga 500M. Semua mengarah ke dokter. Klarifikasi aja gimana dok? Jadi begini. Ada hubungannya sama HS. Ada hubungannya dengan HS. Yes. Oke, mengarahnya ke dokter. Emang bener sih pada saat itu juga tanya. Kalau dokter itu bersama dengan Sindika, dokter bilang aja, dokter mau ketahui, kamu nggak inget yang ngasih nomor Nikita kan kamu. Gitu. Maksudnya Sindika tuh apa? Itu dokter sebenarnya pengen tanyakan, cuma dokter males ya. Udah dokter capek, dokter berpikir udahlah kita urusannya ke ranah hukum aja, karena berdebat dengan orang seperti ini kan nggak akan selesai. Gitu, hanya menghabiskan energi. Jadi untuk yang 500M, 20M, 50M, 100M terserah lah gitu. Yang jelas yang dituduhkan itu pernah nggak terima duitnya, udah gitu aja. Kalau emang pernah terima duitnya buktikan saja, kapan transfernya, kapan terima duitnya, dibuktikan aja nanti di ranah hukum. Karena semua orang bisa bicara. Gitu. Berarti membantah dok ya kalau dokter pernah memeras ya? SS itu ya? Pernah. Seharusnya jangan 500 miliar, 1 T sekalian. Tanggung ya dok ya? Tanggung, bener, apalagi yang 20M tanggung banget. Harusnya 50M, 100 itu 500 miliar tuh. Harusnya 1 T, salah. Ya, jadi jangan, kalau perlu 2 T, 3 T gitu ya. 30 T sekalian. 30 T 6 tahun. Iya, ya kan? 3 enggak, yang itu
tuh berapa tuh 6 tahun? 300. 300. Nah sekalian aja harusnya. Aduh kenapa 500 M? Sayang kesempatannya itu sayang. Tapi dokter senang ya. Maksudnya apa? Jadi mereka yang mengeluarkan statement itu enaknya harusnya menyebutkan nama gitu. Misalnya kayak seperti doktif pemeras, doktif penipu. Nah itu enak banget sebenarnya, bisa dituduh dengan pencemaran nama baik. Masalahnya ya yang sebenarnya itu menggunakan mulut nih ya. Jadi orang yang apa maker apa sih namanya itu, yang orang yang dibalik semua ini itu nggak bersuara. Jadi dia mengumpankan, sama seperti kasus yang terjadi ini terbuka ya akhirnya ya, berarti akan membuka di sini tahun lalu ya. Ada seorang oknum dokter juga yang ingin menjatuhkan oknum dokter yang lain. Dengan cara apa? Dengan membayar buzzer untuk menjelekkan oknum dokter yang lain. Siapa oknum dokter ini? Oknum dokter ini dokter kasih spillnya sih cewek, tapi kemasannya kayaknya suci, tak bernoda gitu. Yang mengaku tidak pernah menggunakan buzzer. Wahai kamu oknum dokter yang diduga menuduh doktif memeras kamu ya, 20 miliar, udah tahu kan siapa orangnya. Kamu bilang nggak pernah pakai buzzer. Tahun lalu kamu mentransfer uang sejumlah uang, disebutin nggak jumlah uang? Iya, 25 juta rupiah ke buzzer untuk menyerang DRL. Untuk apa? Agar kamu bisa menjadi nomor 1 di dunia bisnis skincare ini, biar masyarakat yang menjawab. Tahunya dari mana itu 25 Lihat buzzer? sendiri transferannya ke orang ini, ke buzzer ini. Lihat sendiri dari mana kok dokter tahu itu, dia dari PT-nya dia sendiri. Inisialnya R ya? Udah jangan mancing-mancing. Dok, ini dok. Apa? Jadi gini ya, media jangan digiring. Jadi masyarakat ini pintar. Iya, apa yang dokter katakan tuh ada buktinya. Jadi bukan hanya hoax. Jadi ada bukti transfer, ada dokter ngomong ada. Jadi kalau misalnya Reza anak itu kan ikat aja ya. Jadi kalau misalnya DRZ nggak apa-apa sih, emang itu fakta. Jadi kalau misalnya DRZ itu berusaha untuk mengelak, ya kan, itu ada jelas, bukti transfernya jelas banget. Ya kamu buat apa transfer itu? Untuk menyerang, dan waktunya pun jadi berapa hari ditugaskan untuk menyerang DRL. Jadi ini persaingan skincare yang sebenarnya nggak sehat banget. Ya sesama dokter pun saling menyerang. Jadi kalaupun kalian di sini digiring doktif itu membayar buzzer, demi Allah sepeser pun doktif tidak pernah membayar buzzer. Demi Allah ya, udah ngomongin Allah nih, berani. Jadi nggak pernah. Jadi kalau kalian menggiring, oh ini adalah doktif kerjaannya buzzer, tidak pernah sama sekali. Buktikan kapan doktif bayar buzzer, kapan doktif transfer buzzernya, gampang buktikan. Ya, kalau DRZ doktif lihat dari PT Gelatit 25 juta tit, gitu. Tanggalnya tit, gitu ya. Jangan. Dah, ya, oke. Dok, tadi dok, Terakhir dok, apa motivasimu? Dok, tadi siang sempat dok, alasan tadi siang sempat dokter itu bersumpah di bawah Al-Quran. Bukan tadi siang, udah lama. Udah lama itu. Berarti sekarang belum bisa pegang Al-Quran karena lagi ini. Kenapa? Udah lama itu. Oh, udah lama. Itu udah lama karena dokter dipancing dengan omongan dari kakek Sahrul. Akhirnya bersumpah. Akhirnya keluar, betul. Karena kalau Al-Quran tuh biasanya cepat dia balasannya. Gitu. Tapi jarang ada orang yang berani karena cepat banget balasannya. Itu membuktikan bahwa keberanian dokter artinya bukan kaleng-kaleng. Iya. Oh iya bang. Gitu ya. Dok, terakhir dok, apa dok motivasi dari seorang dokter nih masih ingin terus mereview di saat orang yang lebih pantas bilang kan BPOM yang lebih pantas, tapi dokter Badan POM di saat itu juga jelas. dokter lain juga masih udah ada yang taubat lah dari mereview nih, dokter masih maju, apa nih motivasinya dok? Badan POM tidak pernah melarang untuk mereview, tidak. Itu salah ya, giringan opini yang salah. Tidak seperti itu. Jadi sebelum doktif melakukan preskon, ya
Doktif sudah berdiskusi dengan Badan POM, menanyakan ke Badan POM apakah ada yang salah dengan review Doktif kemarin itu. Dan beliau dengan tegas menjelaskan tidak ada yang salah. Jelas ya? Udah ya, tidak ada yang salah. Artinya apa? Badan POM tetap mengizinkan Doktif untuk review sebagai pengawasan dari masyarakat. Oke? Oke dok, soal kemarin kan Doktif sempat memberikan somasi terbuka kepada Dokter Eka ya, yang anak buahnya Dokter Richard kan dia. Seperti apa, mungkin sudah ada balasan atau tanggapan dari Dokter Eka? Karena Doktif juga sudah berusaha untuk menghubungi dia ya, DM melalui TikTok, nggak ada balasan. Jadi Doktif memutuskan akan melanjutkan ke MKEK sama seperti bosnya juga, biar sama-sama ada temennya lah ya. Apa mungkin bukti-bukti untuk melaporkan ke MKEK? Kenapa? Buktinya ya itu di TikTok itu dia menulis seperti itu sudah melukai perasaan tenaga saya dan itu jelas tidak etis. Gitu. Udah jangan mancing-mancing deh. Tapi kayaknya dokter juga ada mungkin informasi tentang Dokter Eka yang ternyata pernah bermasalah juga, Dok. Ya itu kan netizen Indonesia tuh hebat banget benar. Netizen itu tuh hebat banget loh guys ya. Jangan kalian nakal, jangan macem-macem deh. Terutama untuk Rama, ayo. Itu ada yang mulutnya kedut-kedut, kenapa ya itu yang mulutnya kedut-kedut gitu. Terus ada juga yang melihat ada yang begini kan, pakai begini, tapi bukan begini, bukan logo yang dipakai gitu ya. Tapi Doktif nggak mau ngomongin siapa itu. Nanti bilangnya personal gitu. Ada juga dugaan kaitannya dengan bandar gitu. Tapi Doktif nggak mau ngomong bandar apa. Nanti saja ya guys ya. Netizen itu adalah intel yang luar biasa. Netizen Indonesia tuh hebat-hebat tuh ya. Okay. Bahkan ada hacker Indonesia dipakai untuk agent Mossad juga ada, canggih-canggih Indonesia itu. Ya. Oke, Dokter. Apa sih yang ini dokter kan seorang perempuan, artinya apa yang membuat Dokter itu berani bahkan melawan gunung besar, ibaratnya kekuatan besar gitu. Dokter berani nih, nggak ada rasa apa yang membuat Dokter berani, apa mungkin berjuang untuk masyarakat, menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat, itu adalah passion Dokter. Jadi itu bukan bercanda ya guys ya. Teman-teman itu sering ngeledekin Dokter begini. Kalau Dokter ada bencana, itu kan Dokter paling terjun pertama tuh, ya kan. Nah, sampai mereka bilang begini, ini pasti ya, Dokter pasti begini gara-gara tidak ada bencana. Jadi akhirnya sekarang bikinlah Dokter ini puting beliung di dunia skincare. Nah, turunlah Dokter gitu. Jadi sebenarnya Dokter sih nggak pengen ada bencana di Indonesia, tapi memang passionnya Dokter ya seperti itu. Dokter pengen berbisnis, tapi melihat dunia bisnis skincare kok seperti ini, masyarakat itu banyak ditipu dengan giringan opini yang mau ada gitu loh di media ini. Sama seperti yang sekarang terjadi di Dokter. Bagaimana mereka menggiring opini yang buruk tentang Dokter. Gitu, kalian bisa lihat. Terutama dia menggerakkan seperti kakek Sahrul, menggerakkan Arif Afanda, menggerakkan SS dan lain sebagainya. Gerombolan di situ ya, makanya Dokter bilang gerombolan sirkus untuk menyerang pribadi, personal, keluarga Dokter, teman-teman Dokter. Tapi Dokter nggak akan gentar. Oke dok, tapi selama dokter berjuang kan kemarin kan ada udah dilabrak nama Selesai. Nah, sejauh ini masih ada nggak sih mungkin yang mencoba menghubungi dokter? Sudah, jangan banyak bicara terus gitu. Ada nggak mungkin yang banyak? Tapi dokter kan nggak pernah peduli. Dokter nggak peduli. Di depan ada gunung yang bakalan longsor kapan saja. Dokter terabas, cukup dengan titipkan KTP. Ya, Dokter titipin KTP, kalau Dokter nggak balik, kalian tahu di berapa orang yang nggak balik. Ya, karena itu kalau sudah ketimbun sama yang namanya gunung yang longsor, nggak bakalan ketemu kan. Karena Dokter tinggal titipin KTP ke orang, sementara Dokter dan timnya Dokter tetap anterin bantuan, lillahi ta'ala Dokter tetap terjun, tetap masuk. Dan alhamdulillah sampai sekarang Dokter masih sehat walafiat. Dokter tadi kata SS itu bahwa apa yang dilakukan Dokter ini membuat ibasnya ya, membuat kerugian banyak karyawan, ratusan karyawan di PHK. Sama siapa? Karena dokter tadi disebut bahwa dokter itu melakukan kejahatan nih dok. Iya, karena Dokter bicara. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Menurut mereka, dari mereka. Usahanya. Iya, penjualannya berkurang. Kalau memang menjual produk-produk yang overcam gimana? Diizinkan? Boleh. Terus menipu masyarakat? Boleh. Saya tanyakan kembali ke kalian, boleh? Enggak. Ya udah, itu jawabannya. Jadi kalau ingin menjual produk skincare, ya jual lagi produk yang benar.
jangan menjual produk yang overpriced, jangan korbankan masyarakat yang nggak ngerti apa-apa gitu. Jangan juga menyalahkan anak buah, jangan menyalahkan karyawan. Kalau produk kalian bagus, karyawannya juga akan selamat kok, nggak ada masalah. Coba kita lihat misalnya brand something, brand dari China, Skintific, nggak ada masalah tuh produknya. Meskipun dikatakan dari China, sementara saya produknya body lotion yang dari China bermasalah, Skintific yang dari China nggak bermasalah. Gimana dong? Coba gitu. Berarti apa? Dokter menjatuhkan brand something, dokter menjatuhkan brand Skintific, enggak kan? Apakah karyawannya something akhirnya jadi dipecat, di PHK? Karyawannya Skintific dipecat, di PHK? Enggak kan? Gitu. Lalu kata klaim dari sana juga, apakah dokter melakukan ini bukan karena apa ya? Ada kepentingan pribadi atau gimana? Apa contoh kepentingan pribadi apa? Dokter punya bisnis betul. Dokter aku sudah 17 tahun dokter jualan skincare. Bahkan Bang Hotman tanya, kamu 17 tahun kenapa kamu gak kaya-kaya? Ayo dibalikin lagi. Pertama, tujuannya dokter itu dokter, bukan pengusaha. Kalau pengusaha murni, harganya 100.000 dijual 1 juta ya wajar. Tapi dokter ini dokter, passionnya dokter itu kemanusiaan. Ya 10 tahun yang lalu dokter bisa sumbang jauh miliaran, bukan jadi ngomong kayak begini. Dokter nggak pengen ngomong dan dokter nggak pernah expose gitu. Di 10 tahun yang lalu loh guys, sok boleh ditanyakan ke kedutaan dari Jordan. Makanya dokter tahu Bapak Prabowo itu sangat berteman baik ya dengan Raja Jordan. Beliau berteman baik, sangat berteman baik. Dan sejak tahun itu, tahun 2019 berarti ya gitu. Sudah sejak lama guys. Dokter memang passionnya itu di kemanusiaan. Itu. Jadi dokter itu seneng banget. Makanya tadi kan juga dokter juga berbagi, beli produknya dari Indra Brookman Store, dapat sunscreen 1, padahal nggak berubah harganya tuh. Dokter bagi, seneng. Emang passionnya dokter, emang seneng bagi-bagi gitu. Tapi itu sesama teman sejawat dokter gitu, dokter gimana rasanya? Maksudnya ya gitulah. Jadi gitu kan. Yang mereka anggap tuh sama-sama saling kayak Dokter sama dokter kok. Iya, Dokter kok tegasi sama dokter. Jadi sesama apa? Sejawat. DRL dengan DRZ. DRL jelas banyak dia melakukan pelanggaran kode etik, menjual produk yang tidak ber-NA, tidak izin edar, dan lain sebagainya. Sudah banyak merugikan masyarakat, dokter nggak bisa diam. Ya. Terus untuk DRZ juga begitu, dokter melihat banyak banget produk-produk yang harganya tidak sebanding dengan yang dia jual. Gitu. Jadi ya dokter merasa emang harus ditegur kenapa dia menggunakan dokter untuk menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya. Ya, itu nggak etis. Oke. Udah ya? Thank you ya. Istirahat. Udah Ki. Dokter, makasih. Thank you ya, Makasih, dokter. makasih. Kalian juga istirahat ya. Aku sampai habis di baterai. Iya. Yuk, istirahat lagi. terus. Kalian Thank you. Apa? Udah capek gua. Udah capek. Habis kasihan dokter mau istirahat. Besok lagi, besok kasihan. Kasihan dokter, kasihan. Dokter aduh. Ngapain FS dinaikin? lu nambah ini. FS nggak penting. Nggak penting. Bagaimana udah